Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam, salam sejahtera. Bertemu lagi bersama saya Ramdan di The Sharpshooter EA Channel. Terima kasih atas kesabaran Anda dalam menunggu update video BBMA O'Malley Analyzer Dashboard EA. Setelah melalui beberapa modifikasi, update, forward test, dan saran dari banyak pengguna EA ini, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa fitur terbaru di EA ini. Sebelum saya menjelaskan kembali secara singkat basic dari strategi BBMA O'Malley ya. Yang pertama itu identifikasi CSAK atau candlestick arah atau biasa disebut dengan CSD sebagai tanda awal pergerakan ya. CSAK buy ditandai dengan break MA5 atau 10 high bersamaan dengan break mid BB. Dan begitu juga dengan CSAK sell, break MA5 10 low ini bersamaan dengan break mid BB. Nah, yang selanjutnya itu CSM, candlestick momentum sebagai tanda kelanjutan arah. CSM buy ditandai dengan break MA5 10 high bersamaan dengan break upper BB ya. Begitu juga dengan CSM sell ditandai dengan break MA5 10 low bersamaan sekaligus break lower BB. Nah, setelah identifikasi CSAK dan CSM sebagai arah, yang ketiga itu ada re-entry. Re-entry itu sebagai tanda koreksi, atau titik entry. Jadi, strategi BBMA O'Malley hanya entry ketika market dalam kondisi re-entry. Nah, re-entry buy itu ditandai dengan reject MA5 10 low setelah terjadi CSAK atau CSM. Ini ada CSAK, kemudian market koreksi, dan reject MA5 10 low. Begitu juga dengan re-entry sell. Ditandai dengan reject MA5 10 high setelah terjadi CSAK atau CSM sell. Selanjutnya ada ekstrim. Ekstrim itu sebagai tanda awal pembalikan arah. Ditandai dengan MA5 10 low berada di lower BB. Keluar dari lower BB, kemudian ada candle reverse. Begitu juga dengan ekstrim sell, MA5 10 high berada di upper BB, kemudian ada candle reverse. Setelah ekstrim, ada MHV. MHV itu sebagai tanda melemahnya tren ya. Nah, MHV buy itu ditandai setelah ekstrim buy, kemudian menyentuh MA510 high, artinya sedang TP wajib. Artinya kalau Anda sedang buy, minimal TP wajibnya di sini. Kemudian market tidak mampu membuat CSM sell yang ngebreak ekstrim ini. Nah, ini diidentifikasi sebagai MHV atau market hilang volume. Begitu juga dalam kondisi sell ketika market up dan ada extreme sell, kemudian menyentuh MA5 10 low, ini diidentifikasi sebagai TP wajib. Kemudian market kembali naik tapi tidak mampu membuat CSM buy atau tidak mampu break ekstrim terakhir ini. Nah, ini diidentifikasi sebagai MHV. Yang selanjutnya itu rejected MA50. Rejected MA50 dengan catatan di higher time frame-nya sedang re-entry ya. Contoh, ini di higher time frame sedang re-entry setelah ada CSM buy. Market reject ke MA5 10 low. Nah, di time frame bawahnya itu harga sedang reject MA50. Begitu juga dengan kondisi sell ya. Setelah ada CSAK dan CSM sell, kemudian market reverse dan koreksi, reject ke MA5 10 high. Kemudian ini di higher time frame-nya, kemudian di lower time frame-nya harga sedang reject MA50.
Yang selanjutnya ada gap BB itu MA50. Nah, beberapa trader sering mengidentifikasi ini sebagai setup kolong ya, sedang ngolong. Ini ditandai dengan syarat di higher time frame sedang re-entry setelah ada CSAK, kemudian market reject ke MA5 atau 10 low. Ini di higher time frame-nya sedang re-entry, dan di lower time frame-nya MA50 ada di lower BB. Kemudian harga reject lower BB. Begitu juga kondisi sell di higher time frame-nya harus sedang re-entry, dan di lower time frame-nya MA50 ada di atas top BB atau upper BB, kemudian market reject ke upper BB. Seperti ini. Ini untuk memvalidasi re-entry. Yang selanjutnya ada full setup. Full setup ini pertama setelah market running, setelah market trending ya, diakhiri dengan extreme. Extreme itu MA5 atau 10 high keluar dari top BB. Kemudian ada candle reverse masuk dan masuk ke area MA5 10 low. Ini sedang kondisi TP wajib. Kemudian setelah itu ada MHV. Artinya market tidak mampu membuat CSM buy atau tidak mampu break ekstrim terakhir. Nah, ini MHV, kemudian setelah MHV ada CSAK atau CSM sell. Nah, ini sebagai tanda struktur market sudah lengkap ya. Tinggal kita menunggu harga reject ke MA5 10 high. Setelah market menyentuh MA5 10 high, nah di lower time frame-nya harus reject upper BB kalau sell ya, reject upper BB atau reject MA50. Ini ada reject upper BB, kemudian ada extreme, nah barulah kita boleh entry. Begitu juga dalam kondisi buy, ini ada extreme buy, kemudian TP wajib, ada MHV, kemudian ada CSAK. Nah, ketika market akan membuat re-entry buy, syaratnya di lower time frame harus sedang reject lower BB atau reject MA50. Oke, begitu saja. Yang selanjutnya ada multi time frame analysis ya. Jadi di strategi BBMA ini kita hanya entry ketika market sedang dalam kondisi re-entry. Nah, re-entry ini harus divalidasi di lower time frame. Ada beberapa multi time frame, boleh dari misalkan major time frame-nya ini dari weekly, time frame yang kedua ini daily, H4. Begitu juga kalau kita ngambil major time frame-nya D1, H4, H1. H4, H1, M15, H1, M15, M5, begitulah. Yang tadi ini full setup. Full setup itu ekstrim TP wajib MHV, kemudian ada direction itu CSAK atau CSM. Kemudian setelah itu kita tunggu re-entry, dan re-entry-nya harus divalidasi ya, seperti yang barusan dibahas. Yang selanjutnya ada REE. REE itu di major time frame pertama itu harus re-entry, yang kedua extreme, yang ketiga extreme. Ada RRE, re-entry, re-entry extreme. Yang kepada RRM, re-entry, re-entry MHV. Yang selanjutnya ada REM, re-entry extreme MHV. Kemudian ada diamond setup, re-entry, reject MA50 atau sedang gap tadi. Kemudian di time frame terakhir harus extreme, MHV atau full setup. Oke, itu aja sebagai gambaran basic analisis dari BBMA O'Malley dan multi time frame analisis. Oke, kita langsung ke setup BBMA O'Malley Analyzer Dashboard IE. Yang pertama, setelah kita install IE-nya ya, kita bisa open sebelum kita attach IE-nya,
Mohon dipastikan di Market Watch ini diklik kanan Show All, karena kita mau scan pair yang ada di Market Watch. Setelah ini dipastikan udah di Show All, kemudian kita boleh attach EA-nya. Nah, yang pertama ini ada kolom password. Silakan masukkan password yang sudah Anda terima di email masing-masing. Yang selanjutnya ini ada use the default 28 pairs ya. Kalau mau scan secara default yang 28 pairs currency. Nah, kalau Anda mau scan beberapa pair saja, ini tinggal diklik false, kemudian masukkan pair yang mau Anda scan. Misalkan hanya beberapa pair aja, 2 atau 3 atau 5, silakan masukkan di sini dengan koma dan tanpa spasi. Yang selanjutnya ada trade for time frame weekly. Misalkan untuk major time frame-nya weekly mau di true atau di false. Major time frame daily H4, H1. Kemudian show pop-up alert final signal. Karena ini scan multi time frame ya, artinya kalau kita scan H1, secara otomatis dia akan memvalidasi ke dua time frame di bawahnya, H1, M15, M5. Begitupun dengan yang lainnya. Ini kalau mau ditampilkan signalnya di alert di MT4, ini boleh di set ke true. Kemudian selanjutnya ada lot size, maksimum trade per signal mau berapa, maksimum total trade overall. Kalau ini di set 0 berarti tidak ada batasan, tapi kalau diisi misalkan 10 artinya hanya 10 posisi saja secara keseluruhan. Set TPSL mau di setting take profit dan stop loss-nya atau tidak. Risk ratio stop loss ke take profit. EA ini akan mengidentifikasi stop loss terlebih dahulu. Misalkan re-entry buy, artinya stop loss-nya ada di bawah EMA 5 atau 10 low. Begitupun kalau sedang sell. Kalau sell, stop loss-nya ada di atas EMA 5 atau 10 high. Nah, dengan risk ratio stop loss ke take profit ini, misalkan stop loss-nya itu terbaca 20 pip. Nah, karena risk ratio-nya ini 2,5, artinya 20 dikali 2,5. Stop loss-nya 20 pip, artinya 20 dikali 2,5. Begitu. Kemudian ada trade profit position at BB. Kalau sedang profit posisinya, ketika menyentuh BB ini mau diapain? Kalau close at BB artinya posisi akan langsung di close. Kalau Anda pilih trailing after CSM artinya misal ketika posisi buy kemudian menyentuh top BB dan menjadi CSM, ini posisi tidak akan ditutup melainkan langsung di trailing. Oke, close minus position after trend changing artinya ketika ada tanda pembalikan arah ditandai dengan CSAK atau CSM kebalikan, posisi dia mau ditutup atau enggak. Only add profit position, start hour and hour, ini waktu server ya. Magic number, maximum spread, ini dalam pips. Kemudian ini ada alert dan notifikasi. Ini mau diaktifkan atau tidak. Misalkan ada full setup di weekly, ada MHV di weekly, ini mau diaktifkan atau tidak. Silakan semuanya sampai dari weekly sampai M5. Kemudian yang selanjutnya ada push notif ya, push notification. Semua signal, semua
alert yang tadi itu mau dikirim ke MT4 Mobile atau mau dikirim ke Telegram channel atau tidak. Kalau misalkan mau dikirim ke MT4 Mobile, ini bisa di set ke true. Begitupun yang ini, kemudian ini settingan untuk Telegram. Ini komennya, komen untuk ke Telegram ke MT4 Mobile, dan ini komen untuk thread manual. Ini font size. Oke, itu input parameternya. Jangan lupa ini dicentang semua kecuali yang ini. Setelah oke semuanya, boleh langsung di oke. Nah, ini tampilan awalnya ya. Nah, tadi kita ada settingan apa? Yang ini. Contoh, saya nggak mau semua pair, hanya major pair aja. Contoh hanya Euro USD, GBP USD, AUD USD, NZD USD, USD Kanada, XAU. Hanya ini aja contoh. Oke. Jadi EA akan scan pair ini saja. Tapi kalau misalkan mau semuanya, silahkan ini di true. Saya sudah memasukkan semua pair termasuk XAU di sini secara default. Oke. Nah, tampilan default seperti ini. Untuk mengaktifkan signalnya, yang perlu Anda lakukan hanya klik tombol ini saja. Misalkan mau scan REE, RRE, RRM, REM, Diamond Setup, dan Full Setup. Nah, dengan mengaktifkan ini dan berubah tulisannya menjadi hijau, artinya ini sudah aktif. Dan ini mode auto off, artinya ini masih semi auto. Kalau mau EA-nya entry secara auto, karena ini masih dalam posisi manual, ya hanya akan memberikan signal berupa pop-up alert aja ataupun push notif aja. Tapi kalau mau eksekusi secara otomatis ini tinggal diklik. Oke, seperti itu. Nah, ini setelah di detach boleh di hide all ya. Oke. Coba sekarang kita validasi signa-signa yang ada di sini ya. Contoh AUD JPY daily sedang dalam kondisi re-entry, betul apa tidak? AUD JPY time frame daily. Nah, setelah ada CSAK, kemudian CSAK lagi, kemudian market reject, ini dalam kondisi reject. Ini sedang re-entry. AUD JPY, AUD JPY, ya ini AUD JPY, kemudian AUD NZD, coba kita lihat AUD NZD dalam kondisi daily sedang re-entry buy ya. Nah, ini ada signal Kanada CHF. Kanada CHF ini daily sedang full setup. Nah, full setup ini ketika ada ekstrim kemudian menyentuh MA5 atau 10 high, kemudian market tidak mampu melanjutkan penurunan, ditandai dengan tidak adanya CSM sell, ini teridentifikasi sebagai MHV. Setelah itu ada direction CSAK, kemudian market kembali reject ke EMA 5-10 low, dengan syarat di lower time frame-nya harus reject lower BB ataupun EMA 50. Nah, ini sedang full setup. Ataupun Anda boleh langsung di chart ini memasukkan indikator BBMA. Indikator ini free ya, boleh nanti saya share
indikatornya boleh langsung download di WebMQ5. Oke, dari sini lebih mudah. EuroAUD Daily. Contoh kita lihat EuroAUD Daily. EuroAUD Daily, klik di sini tombol ini Daily akan berubah. Nah, Daily ini sedang re-entry buy, bahkan sedang full setup ya. Ini ada ekstrim, TP wajib, tapi tidak ada CSM sell. Kemudian ada CSAK buy, market sedang reject ke MA5 10 low. Coba kita random aja ya, GBP CHF daily sekarang. Ini katanya sedang re-entry. Nah, GBP CHF. Ini ada CSAK, ada CSM, market sedang reject ke MA5 atau 10 low. Kita lihat EXAU, ya, emas ini weekly. Weekly katanya ini sedang re-entry buy. Betul, ini sedang reject ke MA5 10 low. Contoh lagi Euro GBP, ini time frame H4. Nah, time frame H4 ada ekstrim, TP wajib, tapi nggak ada CSM sell. Nah, ini sedang MHV. Kemudian kita lihat coba yang mana. Inilah NZD CHF M15. Betul apa enggak sedang re-entry sell. Nah, ini ada CSM sell, re-entry, ada CSM sell lagi, ini sedang reject re-entry. Oke, kita coba yang selanjutnya, CHF JPY M15, CHF tinggal diklik di sini. Oke, CHF JPY kata di sini sedang teridentifikasi re-entry buy. Betul apa enggak? Re-entry buy itu selalu setelah ada CSAK ya. Ini CSAK, market sedang koreksi. Begitu. Oke, yang terakhir lah, EuroAUD. EuroAUD daily ini sedang re-entry buy. Oke, EuroAUD daily sedang re-entry buy. Kemudian di H4-nya sedang reject MA50. Nah, ini break MA50. Kalau Anda mau entry secara manual, tinggal tunggu satu time frame di bawahnya. Tinggal turunin time frame ke H1. Tunggu market sedang re-entry, ataupun tadi ya sedang full setup, atau sedang ekstrim nanti. Nunggu market sedang koreksi. Kita cari yang terakhir. Oke, Euro CHF ini ada weekly, ada re-entry, dan daily sedang reject MA50 sell. Kita klik di sini, Euro CHF, ini weekly-nya, betul apa enggak? Nah, ini weekly sedang re-entry sell, artinya sedang reject MA5 10 high setelah ada CSM sell. Ini ada CSM sell, kemudian market reject MA5 10 high. Nah, ini di daily-nya sedang reject MA50. Nah, di daily ini reject MA50. Nah, kalau mau entry secara manual, tinggal turunin time frame ke H4, tunggu harga sedang ada koreksi. Nah, ini udah running ya. Jadi sebaiknya untuk time frame terakhir itu tunggu ketika ada ekstrim ataupun ada MHP atau full setup. Oke, itu aja. Untuk informasi lebih lanjutnya, Anda silahkan lihat di deskripsi video ini, ataupun bagi yang ingin mendapatkan indikator yang ini ya, yang BBMA label ini, yang ada ekstrim, TP wajib, MHV, seperti ini. Ini full setup di sini. Ini sudah saya share secara gratis di WebMQL5 di Telegram, ataupun nanti boleh langsung download melalui link deskripsi di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam profit. Semoga sehat selalu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.